Halo selamat siang pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Batam. Saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda untuk siang hari ini. Dan saya akan menemani Anda di dialog luar studio Pro 1 RRI Batam untuk 60 menit ke depan. Dan pada siang hari ini pendengar saya akan mengajak Anda berbicara tentang penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Dan pada siang hari ini kami telah hadirkan untuk Anda dua narasumber kami yang tentunya dekat dengan anak-anak yang merupakan seorang praktisi pendidikan, kemudian juga seorang penyuluh yang peduli dengan anak-anak dan juga siswa-siswi. Yang pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda, Kepala SMP Negeri 34 Batam, ada Bapak Haruna, kemudian juga analis penyuluh dan juga layanan informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, ada Ibu Anggi Rohana. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. selamat siang Mas Selamat siang. Joshua. Salam sehat Selamat buat siang. kita semua. Mudah-mudahan obrolan kita untuk 60 menit ke depan ini bisa bermanfaat buat anak-anak sekolah, bahkan juga buat orang tua, bahkan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Batam, karena obrolan kita ini bicara tentang anak-anak siswa-siswi yang tentunya kita harapkan untuk di kedepannya menjadi sosok pemimpin, sosok yang berguna bagi Nusa dan bangsa. Apalagi saat ini kita sedang menuju era Indonesia Emas di tahun 2024. Nah makanya pada siang hari ini kita akan kembali mengingatkan buat orang tua dan juga anak-anak muda bagaimana penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Karena kalau kita sudah disiplin, apapun yang diajarkan oleh guru kita tentu akan masuk ke dalam hati dan juga nanti akan bisa diterapkan ke masa depannya gitu Bu ya. Oke, yang pertama tadi saya sudah kenalkan untuk kedua narasumber kita, ada Pak Haruna dan juga Ibu Anggi Rohana. Nah Ibu Anggi Rohana sendiri merupakan analis penyuluh dan juga layanan informasi dari Dinas P3AP2KB, dan kita akan tanya terlebih dahulu apa sih tugas dari analis penyuluh dan juga layanan informasi dari P3AP2KB ini. Apa sangkut pautnya dengan anak-anak muda, anak-anak sekolah dengan topik pembahasan kita. Silakan Bu Anggi. Terima kasih Mas Joshua. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Jadi saya ini merupakan salah satu dari analis penyuluh dan layanan informasi Dinas APPKB, khususnya itu di bidang PHA ya, Mas Joshua. Jadi kenapa sih kita bisa kolaborasi nih dengan Pak Haruna? Ya, karena memang salah satu dari juknis kita ini adalah perlindungan terhadap anak. Perlindungan Nah, untuk anak gitu ya. iya. Oke. Tapi selain perlindungan sebenarnya ada pemenuhan hak anak nih. Oke, selain Ada dilindungi, hak-haknya juga harus harus dipenuhi gitu Bu Anggi ya. dipenuhi, iya. Oke. Ada pemenuhan hak sipil, Mhm. misalnya ada KIA ya kan, Mhm. ada akte kelahiran, Mhm. terus apalagi KK ya kan, Mhm. itu hak-hak sipil anak. Kemudian partisipasi terhadap partisipasi anak untuk bersuara itu juga termasuk dari Termasuk hak juga ya. mereka, iya. Oke. Makanya sering tuh kalau misalnya di Mhm. LRI itu datang forum-forum anak ya Iya. untuk Mhm. memberikan edukasi kepada teman-temannya. Mhm. Nah itu juga merupakan hak sipil Mhm. dan partisipasi anak. Terus ada hak tentang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Mhm. ya kan, tentang parenting segala macam. Kemudian pengasuhan alternatif itu seperti ya daycare, Mhm. atau misalnya LKSA. Nah yang seperti itu. Kalau yang ketiga itu tentang pemenuhan terhadap kesehatan. Terhadap kesehatan. Dan Kesehatan, ini juga merupakan tugas dari teman-teman P3AP KB ya. betul. Iya, seperti sanitasi, kawasan tanpa rokok, dan itu kan selalu memiliki keterkaitan juga dengan lingkungan sekolah dari kami. Kemudian hak keempat itu adalah hak pendidikan dasar dan pemanfaatan waktu luang. Ya seperti sekolah ya, kalau itu kan pendidikan dasar, pemanfaatan waktu luang itu banyak, kayak misalnya dia mengikuti kegiatan positif seperti forum-forum anak, Mhm. OSIS, Mhm. atau ikut dalam grup drum band ya, marching band ya, Marching marching band band gitu ya, itu Band juga. ya, kegiatan kayak keberapa? ekskul sekolah gitu Bu ya. Iya, dan terakhir Oke. itu tentang perlindungan khusus anak, terutama kepada anak AMPK, Mhm. anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti Mhm. anak yang terlibat
narkoba, Oke. atau perkawinan usia anak dan Mhm. lain-lain. Oke. Iya. Dari semua yang harus kita penuhi untuk anak-anak ini, Bu Agi sendiri melihat anak-anak siswa-siswi di sekolah untuk ini di Batam bagaimana sekarang ini? Ya, zaman itu berubah kan Mas Joshua ya, nggak sama seperti zaman kita yang dulu ya. Dimana kalau misalnya anak-anak yang zaman dulu atau saya terhadap orang tua dan terhadap guru itu lebih 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 beretika ya. Ada ketakutan sedikit Iya, moral ada gitu ya? ketakutan Mhm, moralnya mhm, dianggap lebih tinggi ya. mhm, Karena mhm. pada saat itu mungkin karena kita juga dilarang atau dibatasi dalam menyuarakan pendapat. Oke. Oh Ya. berarti agak dibatasi dulu ya? Iya, Tidak, karena jadi ada keraguan, tidak berani untuk menyampaikan pendapat secara bebas iya, ke orang tua gitu? karena kan kalau dulu baik orang tua maupun guru itu Mhm. rata-rata dalam berkomunikasi itu selalu satu arah, Ya. ya Mhm, kan? Kan kalau sekarang mhm, dua arah. mhm. Makanya orang-orang zaman dahulu itu susah sekali untuk mengutarakan pendapat-pendapat mereka karena belum mengutarakan saja udah takut salah duluan. Mhm, mhm, Nah, mhm, beda mhm. mungkin dengan anak Beda kultur sekarang. mungkin ya. Kalau Iya, zaman budaya. dulu kan memang sesuatu yang kita tahu itu kan hanya ada yang di sekitar kita. Tidak ada sosial media, Betul, tidak ada handphone. Sekarang semua mempengaruhi. Jadi kultur budaya sangat. dari luar disaksikan, ditonton dan menganggap itu hal wajar untuk dilakukan di lingkungan dia sendiri gitu ya. Iya, Nah, akhirnya sekarang anak-anak sekolah banyak yang terlalu berani. berani gitu ya, berlebihan lah gitu ya, Iya, untuk menyampaikan pendapatnya ke orang tua, ke guru, bahkan juga terlalu bebas gitu. betul. Tapi yang harus di-highlight-kan keberanian mereka itu sebenarnya adalah proses dari mereka untuk belajar menyampaikan pendapat. Oke. Bahwasanya di dalam proses tersebut kadang-kadang anak berlebihan dalam menyampaikan atau Mhm, kasar atau apapun mhm, itu bagian dari cara mereka untuk belajar. mhm, Nanti makin mhm. lama saya yakin tatanan bahasa, adab dalam berbicara itu pasti akan lebih baik untuk pada saat dia lebih Oke, dewasa. artinya apa yang mereka lakukan sekarang, kebebasan yang mereka buat, kemudian juga keberanian mereka yang terlalu bebas itu merupakan proses menuju Proses. kedewasaan mereka nanti gitu ya? Betul, dan kita sebagai Mhm, orang dewasa, ya ini mhm. tugas kita untuk mendidik mereka Oke. dalam menyampaikan pendapat, dalam berperilaku, Mhm. demikian. Nah, tapi terkadang kalau kita masuk ke tema kita ini ya, penerapan disiplin positif. Kita garisin bawah dulu disiplin. Namanya anak-anak itu agak kurang terima namanya disiplin. Iya, Iya kan? iya. Mhm. Karena kan mereka berpendapat bahwa saya disiplin itu artinya pembatasan. Iya, Ya, pengekangan gitu ya kebebasan pengekangan ya. seperti itu. Mhm, Tetapi disiplin positif ini sih sebenarnya bagaimana cara kita sebagai orang dewasa, mhm, baik itu guru atau orang tua, mhm, dalam mendidik anak agar anak ini memahami mhm. perilakunya sendiri, Oke. bertanggung jawab atas perilakunya, Mhm, dan dia itu paham akan konsekuensi logis. Jadi di disiplin positif itu kita tidak mengenal hukuman, mhm, mhm. tetapi kita mengenal konsekuensi logis. Oke, Nah, oke. Ada konsekuensi logis yang diberikan ya, dan disinilah peran kita sebagai pemerintah, guru, orang tua dan juga orang-orang yang lebih dewasa untuk memberikan batasan-batasan itu kepada mereka gitu ya, iya, mengingatkan gitu ya. mengingatkan, Makanya menyadarkan akan menyadarkan. perilakunya. Makanya kita beri tema pada siang hari ini disiplin ditambahi dengan kata-kata positif gitu ya. Positif, Artinya tidak akan membuat kebebasan secara gitu hilang ya ya, dan juga tidak mengekang mereka. Oke, betul. saya ke Pak Haruna merupakan Kepala SMP Negeri 34 Kota Batam. Bapak tadi kita sudah ngobrol dengan Ibu Anggi menyampaikan bahwa ada perbedaan gitu dari anak-anak zaman dulu dan anak-anak yang sekarang. Dan tentu itu memang kita lihat karena pengaruh kebudayaan dari luar. Kalau kita bicara tentang budaya kita orang Indonesia dari budaya kita yang ada di Sumatera sampai ke timur itu semua paling santun kepada orang tua. Orang tua biasanya cuma lirik aja udah takut gitu Pak ya. Tapi kalau sekarang ini anak-anak dia suka sekali mengutarakan pendapatnya secara bebas, gamblang bahkan juga terkadang berlebihan gitu. Nah,
sebagai praktisi pendidikan Pak Hanura yang mungkin sudah lama sekali gitu Pak ya dunia pendidikan dan sudah menyaksikan anak-anak, apa sih yang paling membedakan mereka yang anak-anak muda dulu sama anak-anak sekolah sekarang? Iya, Kak Joshua, kalau kita berbicara mengenai pendidikan dan tingkah laku anak di zaman sekarang dengan zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu itu melihat guru aja kadang dia menghindar, Heeh. seakan-akan takut dengan Kalau gurunya. ketemu di jalan gitu, Iya, pura-pura nggak mau lewat dari situ Pak betul ya, sekali itu. ditungguin dulu gitu Pak ya. Iya. Heeh. Tapi sekarang anak di zaman kita sekarang ada keanehan melihat guru bukan takut tetapi malah cuek. Mhm. Nah, itu mungkin juga karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh media yang Iya. mungkin disalah tafsirkan padahal sebenarnya itu sangat bagus, namun karena mereka menyalahartikan mungkin sehingga perkembangan mental dan perkembangan ilmu mereka yang Salah tidak, mengartikan yang artinya di salah sini kan tidak ada menafsirkan. yang membantu mengarahkan dia Betul gitu Pak sama ya. sekali. Ditambah lagi mungkin orang tua kita yang salah penafsiran tentang undang-undang perlindungan anak yang mengatakan seakan-akan anak-anak itu nggak bisa ditegur walaupun melakukan kesalahan, padahal seharusnya sebagai seorang guru dan orang tua harus bekerja sama, kolaborasi, membangun mental anak agar mendapatkan jati dirinya. Sebab mereka adalah calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Untuk itu memang peran guru sangat besar dalam hal ini. Namun itu kembali lagi bahwa edukasi tentang perlindungan anak yang mungkin disalah tafsirkan oleh orang tua ini juga mungkin dengan pemberdayaan perempuan mengajak orang tua untuk duduk bersama beserta majelis guru mungkin untuk membicarakan hal ini dengan harapan kita, generasi penerus bangsa kita khususnya di Kota Batam ini akan menjadi dan melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang lebih baik di masa yang akan datang. Makanya kita butuhkan dalam dialog kita ini berharap anak-anak yang mendengarkan atau menonton, menyaksikan obrolan kita pada siang hari ini bisa memahami apa yang kita sampaikan. Jadi bukan bicara tentang membanding-bandingkan anak-anak muda sekarang dengan yang dulu gitu ya. Karena anak-anak muda sekarang kalau saya lihat kalau dibanding-bandingkan makin cuek Pak. Ya Pak ya. Semakin cuek dan semakin tidak terima nantinya. Nah karena memang treatment itu selalu berkembang. Kalau dulu mungkin treatmentnya kayak semi kolonial gitu ya Bu ya. Kalau salah dikit VOC ya. VOC ya. Salah dikit pukul gitu ya. Iya. Nah kalau pulang ke rumah ngadu saya dipukul guru karena gini-gini ditambah lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini berbeda dan perbedaan itu yang pengen kita bahas pada siang hari ini karena dalam pemerintah juga sedang menerapkan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak ini artinya akan ada rules yang membuat anak itu nyaman di sekolah, kemudian juga gurunya juga nyaman mengajar, nyaman mendidik, dan tentunya bukan hanya batas antara guru dan juga anak, akan ada kolaborasi juga dengan orang tua ya Bu ya. Betul. Ya, makanya sekolah biasanya ada pertemuan dengan orang tua, dengan wali siswa untuk menyampaikan bagaimana sih kerjasama yang harus mereka lakukan antara guru dan juga siswa kepada anak-anak agar mereka bisa lebih disiplin lagi. Oke. Di topik kita penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah, saya dengar bahwa sekolah ramah anak ini sebenarnya sudah cukup lama Bu ya. Diwacanakan ya. Iya. Dan diterapkan semenjak tahun berapa? Sekitar tahun 2021 mulai. 2021. Dan untuk Kota Batam sendiri langsung diterapkan di tahun 2021. Awalnya 6 sekolah setahu saya, ada SMP 28 yang deklarasi sendiri ya Pak ya. Ada SMP 6 ya, 12 ada SMP 3 kalau nggak salah, ada 6 sih. Iya. Kemudian di tahun 2022 baru marak ya. Ya marak, hampir semua sekolah sudah mendeklarasikan diri untuk menyelenggarakan sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak. Ini konsep dari sekolah ramah anak ini seperti apa sebenarnya Bu Anggi? Konsepnya itu ada namanya barisan. Ada yang harus bersihnya, indah, ramah terhadap anak, inklusi,
Ya seperti itu kira-kira. Jadi konsepnya ini bagaimana penerapan sekolah ini berpihak kepada anak mulai dari pemenuhan hingga perlindungannya, pemenuhan terhadap pendidikannya, keselamatannya, perlindungannya, kenyamanannya, bahkan sampai tanaman pun itu sebenarnya diperhatikan sekali. Seperti tanaman berduri, kayak bougainville ya, itu Ya. nggak boleh. Atau lidah mertua yang Oh, tajam-tajam, itu juga nggak boleh ditanam di sekolah nggak ya? boleh. Atau yang beracun, yang gatel, itu nggak Oke. boleh. Biasanya Sampai di kalau situ. bunga bougainville itu di sekolah paling banyak tuh biasanya jadi Paling pagar ya. cantik sih sebenarnya ya, tapi kan sebenarnya kalau misalnya kesangkut tangan anak itu bisa menimbulkan luka. Heeh. Jadi sangat detail sekali berarti Bu ya sekolah ramah anak ini ya. Bukan hanya tentang bagaimana mendidik anaknya tetapi juga lingkungannya juga harus disesuaikan gitu ya. Betul. Sampai ada pohonnya dilihat nih, ada nggak Oke. yang berpotensi yang besar, kalau misalnya sampai tumbang, nah itu nggak boleh. Terus ada jalur masuk keluar evakuasi itu juga ada, kemudian sampai ke toiletnya, kepada aturannya, itu juga diperhatikan sekali. Oke, jadi memang lebih detail dan lebih kompleks ya dengan sekolah ramah anak ini, mulai dari lingkungannya, kemudian juga cara mengajarnya, bahkan Iya, juga kesehatannya Bu ya. iya. Oke, Pak Haruna di SMP Negeri 34 sendiri sudah semenjak kapan Pak diterapkan sekolah ramah anak Semenjak ini? tahun 2022 Kak Joshua. Jadi di dalam pelaksanaan sekolah ramah anak ini kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, di antaranya adalah pemberdayaan perempuan, kemudian puskesmas. Jadi misalnya ada anak-anak kita yang merokok, kita antar ke puskesmas atau kita memanggil orang puskesmas untuk datang ke sekolah, memberikan selain dari binaan Bapak dan Ibu guru, juga kita memberikan kesempatan kepada puskesmas untuk memberikan pengetahuan khususnya kepada akibat dari rokok dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa anak juga yang kita adukan atau kita sampaikan ke pemberdayaan perempuan untuk bekerja sama dalam hal ini, misalnya dari anak-anak yang mengalami keterbelakangan, anak-anak yang berkebutuhan khusus lah. Kemudian juga ada anak-anak yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang lain. Ya, jadi itu di sekolah ramah anak itu tidak hanya gurunya sendiri, tetapi juga ada kolaborasi antara beberapa instansi yang kita padukan untuk Iya, itulah Kak Jusma. saya tambahkan nih, Iya. Mas Joshua, saya salut nih sebenarnya sama Pak Haruna, Kepala SMP 34 karena beliau itu mau memfasilitasi kita dari Dinas Pemberdayaan Perempuan itu untuk melakukan sosialisasi selama 3 hari. Dan Oke. pesertanya itu sampai 300 lebih ya Pak ya, orang tua itu luar biasa banget. Sosialisasi tentang konvensi hak anak, kemudian disiplin positif sampai parenting. Sampai Itu parenting iya, juga. 300 lebih ya Pak Haruna ya. 300 Itu luar biasa sekali. Oke, terima kasih Bu Anggi dan juga Pak Haruna. Memang kalau bicara tentang pendisiplinan ini ya harus pelan-pelan, step by step gitu ya. Makanya dari sekolah sekarang bukan mengambil langkah sendiri untuk membuat anak-anak itu disiplin, tapi harus bekerja sama juga antar lintas kedinasan dan juga kementerian, bahkan juga orang tua juga diajak supaya lebih aktif datang ke sekolah untuk menyaksikan anak mereka. Nah, nanti kita bahas lebih dalam lagi pendengar dalam obrolan kita di Prosatu RRI Batam dengan tema penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Kami akan kembali sesaat lagi. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kembali lagi pendengar bersama kami di Prosatu RRI Batam dan juga pemirsa RRI Net. Siang hari ini kita masih membahas tentang pendisiplinan
positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Kalau tadi kita sudah bahas sedikit bagaimana peran dari P3AP2KB, kemudian juga dari Kepala SMP Negeri 34 Kota Batam menyampaikan bagaimana mereka menerapkan disiplin ini, menerapkan sekolah ramah anak. Nah, kita kan lebih dalam lagi membahasnya, dan impact dari sekolah ramah anak ini tentunya yang diharapkan adalah prestasi dari anak tersebut. Kemudian juga soft skill, hot skillnya juga bisa dikembangkan. Karena bicara tentang era modern ini, kita tidak bisa terfokus pada hard skillnya saja, tapi soft skillnya juga. Karena kebanyakan anak-anak muda sekarang atau anak-anak milenial yang sudah bekerja itu mereka lebih banyak bekerja di bidang soft skill. Ada yang menjadi seorang editor, ada yang menjadi seorang komika dan lain-lain gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan eskul di sekolah itu dibuat menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masa depan mereka. Oke, saya kembali kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 34 Kota Batam, ada Pak Haruna. Sudah menerapkan sekolah ramah anak ini dari tahun 2022 Pak ya. Artinya masih cukup baru 2 tahun. Tetapi apa impact yang didapat dari SMP 34 semenjak dilakukannya program ini Pak Haruna? Ya, semenjak program sekolah ramah anak ini dilaksanakan, kami juga para guru di SMP 34 Batam berpikir, kemudian bermusyawarah kira-kira apa yang perlu dikembangkan dalam melanjutkan prestasi anak di masa yang akan datang. Sehingga diantaranya kebetulan kami itu punya mutu sekolah, yaitu di bidang kegiatan ekstrakurikuler yang kami beri nama Marching Band Gita Pratama Gemilang. Gita Pratama Gemilang di SMP 34 Batam itu sebagai andalan kami itu umur sudah 9 tahun. Kebetulan saya ditugaskan ke SMP 34 Batam itu sejak dari 2022. Nah, dari tahun 2022 iya, dari 22 bertugas di SMP Negeri di 34. SMP 34 Batam. Okay. Nah, di tahun 2022 itu Marching Band Gita Pratama Gemilang mengikuti lomba se-Sumatera yang diadakan di Pekanbaru. Kebetulan Marching Band Gita Pratama Gemilang meraih juara umum, juara 1 di Pekanbaru pada tahun 2022 itu. Kemudian di tahun 2023 kita mencoba lagi, ada lomba di Tanjung Pinang, seprovinsi Kepulauan Riau. Marching Band Gita Pratama Gemilang juga juara umum. Dan masih di tahun 2023, selain Marching Band Gita Pratama Gemilang, kami juga berpikir kebetulan ada Olimpiade Olahraga atau O2SN yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. SMP 34 Batam itu menurunkan atletik sebagai juara 1 se-Kota Batam. Kemudian musik tradisional juga. Tradisional yang memang disukai oleh remaja. Itu juga kami bahas dan kami mendapat juara 2 di tahun juara 3 di tahun 2023 itu. Kemudian masih di tahun 2023 juga kembali Marching Band Gita Pratama Gemilang mengikuti lomba internasional dan nasional di Jakarta, tepatnya di Kota Tangerang. Dan pada kegiatan itu kami memperoleh juara umum. Dari 8 mata lomba yang kami ikuti, semua yang tingkat pelajar 4 mata lomba itu disapu bersih oleh SMP 34 Batam, putusan dari Kota Batam dan Kepulauan Riau, dan seluruh
piala yang kita bawa pulang itu sebanyak 28 piala pada tahun 2023. 28 piala Ya. di satu event di tahun 2023. 23. Kemudian masih di itu ada kegiatan-kegiatan ulang tahun sekolah. Kami juga mengutus siswa-siswa kami khususnya di Polibal Putri itu di SMP 17 masih di tahun 2023 kami juara 1. Dan di SMP 28 kami juara 2. Dan di SMK 1 di SMK 2 itu juara 1 kembali. Itu di bidang poli. Kenapa itu kami kembangkan? Mengingat pada sore hari biasanya tidak ada kegiatan lain anak. Oleh karena itu para guru itu membuat pelatihan itu untuk mereka tidak berkeliaran, mungkin memanfaatkan waktunya di sore hari. Itu kan sesuai. Kemudian prestasi lain di tahun 2024 juga baru-baru ini di tingkat Kota Batam melaksanakan lomba namanya BIMAK ya. Batam International Competition yang diadakan di Temenggung dan Engku Putri. Itu kembali negara yang hadir kebetulan waktu itu cuma Malaysia karena yang lain mungkin ada sesuatu hal sehingga mereka tidak berkesempatan datang. Jadi ada 4 mata lomba, 3 mata lomba juaranya semuanya adalah SMP 34 Batam. Wow, luar biasa. Jadi mulai dari prestasi kegiatan lokal, nasional bahkan juga internasional sudah disikat oleh sama SMP Negeri 34. Dan ini merupakan salah satu prestasi yang next level gitu Pak ya, semenjak adanya sekolah ramah anak ini. Bahkan ada yang terbaru lagi masih di tahun 2024 Di tahun ini. 2024. Iya. Juga masih Poli Putri di ulang tahun SMP 12 kita meraih juara kedua. Kebetulan Piala Wali Kota dan kembali terakhir ini yang baru-baru di SMP 28 kembali kita menjadi juara 1 lagi di Poli Putri. Ya, tentunya semua yang didapatkan ini pemirsa dan juga pendengar merupakan hasil dari disiplin yang telah diterapkan oleh guru, pemerintah dan juga orang tua kepada peserta didik mereka di SMP Negeri 34. Nah, kalau tidak diterapkan disiplin yang positif ini tentu akan sulit mendapatkannya Pak ya. Nah, setelah adanya sekolah ramah anak ya, disiplin positif yang diterapkan di semenjak tahun 2024 ini, prestasi yang didapat itu semakin bertambah atau bagaimana Pak? Ya, semakin bertambah. Semakin bertambah tentunya tadinya Pak di ya. tahun 2021 cuma 1 mata lomba yang kami bisa Di tahun 2021. 22. 2022. Tapi di 2023 dan 2024 semakin banyak kegiatan anak dan bermacam ragam yang mereka ikuti. Yang tadinya cuma mengandalkan marching band aja, akhirnya sekarang ada musik tradisional, kemudian ada poli, ada atletik. Ya, semua mengembangkan potensi-potensi yang ada pada anak. Iya, artinya prestasi potensi anak-anak itu yang mulai dari kegiatan-kegiatan eskulnya Pak ya, itu yang dikembangkan menjadi sebuah prestasi. Walaupun memang kalau di beberapa orang tua ada yang fokus sekali kepada anaknya tentang hard skillnya, harus jago matematika, jago fisika, kalau enggak dianggap anak yang kurang pintar, kurang berprestasi katanya. Padahal ada kegiatan-kegiatan non akademis yang dapat membuat anak itu menjadi lebih berliterasi gitu ya, dengan aktif dalam kegiatan eskul ya, itu bisa menjadi sebuah prestasi, bahkan juga mungkin jadi bekal menjadi sebuah profesi di masa depannya nanti. Betul sekali Kak Joshua, bahwa di tahun 2022 ke 23 itu anak kami yang masuk ke SMA 3 itu 1 orang pun tidak bisa ditolak karena prestasi anak kami mungkin yang kurang. Tapi ya di 2023 anak kami sudah mulai bermunculan, bahkan yang 2022
masuk dari 2 tahun pelajaran 2023-2024 itu puluhan orang yang bisa masuk akibat dari sertifikat internasional dan nasional yang disandang oleh anak-anak. Artinya menjadi sebuah bekal buat mereka Pak ya. Secara administrasi udah oke gitu Pak ya. Apalagi mungkin secara disiplin makin oke lagi Pak ya. Karena memang namanya untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, menjadi seorang champion, menjadi seorang juara, ya tentu harus ada latihan, dan latihan juga harus disiplin gitu Pak ya. Dan disiplin yang positif ini yang diterapkan di SMP Negeri 34. Oke, saya ke Ibu Anggi Rohana, analis penyuluh dan juga lain informasi Dinas P3AP2KB. Tadi kita sudah dengar nih Bu, banyak sekali prestasi-prestasi yang didapat mulai dari lokal, nasional, bahkan juga internasional. Nah, apakah ini goals yang memang diharapkan dari program Sekolah Ramah Anak ini? Betul, Mas Joshua. Karena pada dasarnya kalau anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, dia akan mudah dikembangkan kemampuannya. Jadi nggak sama seperti dulu. Kalau dulu akademiknya jelek ya udah gagal gitu ya. Padahal kan itu tidak satu-satunya. Banyak sekali anak-anak yang prestasinya biasa saja dalam dunia pendidikan di akademik. At the end pada saat mereka dewasa, mereka lebih survive daripada anak-anak yang pintar tuh banyak ya. Banyak contohnya yang seperti itu. Dan kesempatan itu juga terbuka lebar kalau kita mampu mengembangkan anak-anak tentunya dengan disiplin positif. Seperti yang dicontohkan Pak Haruna tadi, anak-anaknya mampu berprestasi hingga jenjang internasional. Kan itu luar biasa untuk Kepri, khususnya Kota Batam ya. Nah, seperti itu akan membuka kesempatan lagi untuk anak-anak misalnya masuk ke SMA favoritnya. Dan bahkan mungkin kalau udah di jenjang SMA, kalau punya prestasi yang sama dengan pada saat dia di SMP, punya sertifikat internasional dan sebagainya, kan dia akan terbuka lagi untuk jenjang perguruan tingginya, seperti itu. Akan menjadi sebuah prioritas gitu ya, karena sudah punya sertifikat yang internasional yang tidak semua siswa-siswi memilikinya gitu Bu ya. Betul, karena kan setiap anak itu kan dia punya potensinya masing-masing nih. Mas Josia, ada yang pinter di akademik, ada yang pinter di non akademik, ada yang dia mungkin biasa di akademik, misalnya ekskulnya juga dia biasa, tapi dia pintar berbicara segala macam. Kan selalu ada potensi untuk profesi masing-masing anak untuk selalu ada kelebihan dari anak itu ya. Iya, benar. Ada yang di akademis, ada yang mungkin di kegiatan olahraga, seni gitu ya, bahkan juga mungkin dia di akademis biasa-biasa, di olahraga biasa-biasa, seni biasa-biasa, tapi dia memiliki karakter pemimpin. Betul. Bisa jadi Bu ya. Iya, betul. Makanya dikembangkan misalnya ada jadi ketua OSIS, ya ketua kelas, ketua forum anak. Ya seperti itu kan kita memang mengembangkan potensi-potensi anak itu yang ada. Yang ada gitu. Dimaksimalkan. Kayak contohnya misalnya forum anak nih sering datang ke RRI nih untuk memberikan edukasi sama teman-temannya. Edukasi tentang apa? Bahaya tentang pacaran, seks bebas, bahaya narkoba, segala macam. Itu kan mengembangkan keterampilan mereka dalam berbicara. Makanya di forum anak itu tidak hanya saya tampilkan anak-anak yang pintar berbicara, tidak. Yang biasa, yang masih takut-takut berbicara, yang masih belajar, itu juga saya berikan kesempatan asal dia mau dan bersedia. Karena memang anak-anak itu bukan dia tidak mampu, karena tidak ada kesempatan. Dan nggak pede jadinya Bu ya. Betul. Kita pengen mereka jadi pede dan bakat dia itu ditampilkan sehingga dia jadi berani gitu Bu ya. Betul, kan ada pepatah bilang gini, Allah bisa karena biasa, sudah besar pun terbawa-bawa. Nah itu yang kita bangun dari mereka di usia-usia teen ya. Iya. Oke, jadi makin penasaran lagi pendengar, kalau dulu kan kalau ditanyakan anak siswa, ditanyakan besar nanti mau jadi apa, cita-citanya mau jadi apa. Kebanyakan itu menjawab profesi-profesi yang formal gitu ya. Kalau sekarang itu kalau ditanya Pak Haruna, apa sih jawaban dari anak-anak siswa sekarang? Apakah cita-cita mereka masih cita-cita yang profesi profesional atau seperti apa? Ya, Kak Joshua mungkin juga masih ada yang seperti itu. Namun di antara anak-anak kita sudah mulai berubah. Ada yang mengatakan saya ingin jadi olahragawan aja atau desainer, dan bahkan juga mereka masih ada yang cinta dengan guru dan lain sebagainya.
Jadi mungkin agak keterbukaan Ada mereka pada keterbukaan ya. kita. Kalau dulu Ya. mungkin ya saya pengen jadi inilah pekerjaan formal di kantor lah, Dokter dokter biasanya kan, lah gitu paling banyak ya, polisi, ya polisi. tentara tuh paling banyak tuh ya. Paling paling mainstream itu jadi astronot, Bu. Oh iya, anak saya pengen jadi astronot Astronot ya. Iya. Saya setiap kelas tuh pasti ada yang cita-citanya jadi astronot tuh. Iya. Nah, tapi kalau belakangan ini Pak Haruna melihat justru banyak yang ke profesional gitu ya, jadi atlet, jadi seorang seniman gitu ya. Dan apa yang Pak Haruna lihat dari segi perubahan ini, Pak? Ya, dari segi perubahan ini memang pertama sekali adalah karena bimbingan terus-menerus dari Iya. para guru, juga memang kolaborasi dari beberapa instansi yang peduli dengan pendidikan. Kemudian memang juga kesadaran orang tua, walaupun sebagian juga masih ada mungkin yang belum sampai harus menekankan kemauan orang tuanya. Namun ada juga mulai terbuka orang tua mengikuti kemauan dan betul-betul skill dan bakat yang dimiliki oleh anaknya sendiri. Itulah diantaranya mungkin yang membuat mungkin bagi anak itu mulai bangkit bahwa tidak harus kita jadi pegawai semua, tapi masih banyak lingkungan pekerjaan yang perlu kita kembangkan. Bila perlu mungkin kita mengembangkan lapangan kerja yang baru. Tidak harus pemerintah saja yang menciptakan lapangan kerja. Iya. Bagaimana sih Pak respon orang tua kepada anak-anak mereka yang aktif dalam ekstrakurikuler? Karena di zaman saya sendiri Pak ya, di bawah tahun 2010 masih ada beberapa orang tua yang tidak mengizinkan anaknya ekstrakurikuler. Nah, kalau sekarang itu bagaimana, Pak? Ya, khususnya kami di SMP 34 Batam bangga dengan orang tua murid karena khususnya di kegiatan ekstrakurikuler marching band ini ada saat-saat tertentu mereka tidur bersama di sekolah, orang tua dan anak dan para pelatih. Di bawah asuhan pelatih hebat lah kalau saya katakan, bahwa mereka menyisihkan waktunya bersama-sama demi untuk generasi bangsa yang akan maju ke depan. Jadi di SMP 34 Batam itu ada yang kami beri nama dengan Bunda-Bunda GPG. Bunda-bunda? Iya, Bunda-Bunda GPG itu adalah GPG. orang tua peserta didik yang mengikuti marching band itu. Kadang anak mereka tidak ikut lagi, tapi mereka masih ikut berpartisipasi dalam membantu anak-anak kita itu, terutama menyediakan makanan-makanan kecil ya. Artinya sudah tercipta lah di situ kedekatan antara guru dengan orang tua gitu ya. Bahkan juga anaknya yang udah nggak aktif pun masih ada di situ, Pak ya. Jadi kita juga ada ikatan alumni. Kami beri nama di sekolah kami itu dengan Porka. Forum Komunikasi Alumni SMP 34 Batam. Wah, artinya yang anak-anaknya udah alumni, orang tuanya masih tetap ada di sekolah itu untuk memotivasi anak-anak lain gitu ya. Mengajak orang tua yang lain, bagaimana dampak positif yang didapat ketika anak itu masuk dalam ekstrakurikuler gitu ya, untuk mendapatkan prestasinya. Nah, Bu Anggi, banyak sekarang kegiatan di sekolah yang membuahkan prestasi kepada anak tersebut. Tapi kalau kita lihat bagaimana, kan tentunya kan ada batasan nih Bu ya. Iya. Ada batasan waktu berapa lama anak itu harus belajar, kegiatan ekstrakurikuler juga harus berapa, durasinya berapa gitu ya, supaya tetap hak anaknya terpenuhi gitu ya. Jangan nanti karena ambisi kan sekarang ada orang tua juga yang ambisi anaknya harus berprestasi dalam bidang olahraga, seni gitu ya. Itu bagaimana dari P3AP 2KB? Pada dasarnya nih Mas Joshua ya, anak-anak mengikuti eskul itu kan dia rata-rata karena hobi nih. Iya, karena hobi. Oke. Yang penting ada kesepakatan aja. Seperti kayak Pak Haruna tuh kadang-kadang dia latihan mungkin sampai malam ya Pak ya. Makanya itu ada momen-momen mereka nginep bersama dengan orang tua. Yang penting anak-anak happy, bersedia, itu nggak masalah. Orang tua tahu, guru tahu, itu nggak masalah. Karena apa? Anak itu memiliki energi yang banyak. Nah,
karena sudah memiliki energi yang banyak, dia tuh harus disalurkan. Oke. Salurkannya kemana? Ke positif kah atau ujung-ujungnya dia gabut? Kalau gabut nanti dia kemana nih? Iya. Ke geng motor kah? Atau ke teman-teman yang mungkin putus sekolah karena nyaman di situ mungkin ya bagi dia ya. Nah itu makanya disinilah fungsi sekolah menyediakan wahana untuk mereka Nyaman. mengembangkan potensinya. Jadi pemanfaatan waktu luang yang ada ya. Jadi dia harus disalurkan energinya ke situ. Justru sayang sekali apabila terdapat oknum-oknum orang tua itu yang tidak memperbolehkan anak untuk mengikuti kegiatan ekskul. Karena contoh pramuka, itu kan mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemandirian, sebagai macam-macam nih ya. Iya. Nah itu harus kita dukung sebagai orang tua. Nah tapi memang faktanya masih ada beberapa orang tua yang tidak ingin anaknya terlalu lama di situ katanya. Karena seperti kegiatan biasanya pramuka ya, yang biasa sampai malam, ada yang nginap dan mungkin kekhawatiran dari orang tua, mungkin anaknya satu-satunya gitu Bu ya. Pasti ya itu makanya harus ada komunikasi yang terbuka antara pihak sekolah dengan orang tua. Iya. Yang sekolah itu juga harus memastikan keamanan anak-anak Anaknya. dalam berkegiatan. Makanya di awal tadi untuk menciptakan sekolah ramah anak itu ada standar-standarnya Bu ya. Betul. Sekolahnya harus seperti apa, bahkan juga dari segi tanaman yang ditanam di sekolah juga ada spesifikasinya. Tidak ada yang tidak boleh berduri, beracun, Macam-macam. dan macam-macam Bu ya. Itu dari aturannya juga diperhatikan, dari penanganan kasusnya juga diperhatikan. Ya kalau contohnya dulu anak-anak kalau telat, ya kan guru piket bilang kenapa telat gini. Ya udah kamu misalnya contoh nih menyiram bunga. Oke, ya saya tahu itu bahwa menyiram bunga itu kan ada positifnya juga, tapi itu tidak apple to apple. Oke. Makanya konsekuensi logis diperlukan. Kalau Oh sekarang misalnya nggak boleh lagi seperti itu ya? nggak boleh, Nggak boleh ya? makanya konsekuensi Oke. logis. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi Bu, bagaimana sih sebenarnya yang tidak boleh dalam penerapan disiplin ini, bagaimana yang boleh dan bagaimana tantangannya untuk saat ini. Ya karena bicara tantangan Baik. semakin hari semakin bertambah, apalagi digitalisasi sekarang makin berkembang. Dulu 4.0 sekarang 5.0 gitu ya. Iya. Artinya tantangannya makin baru, update terus, dan kita sebagai orang tua, dari pemerintah dan juga dari guru harus ikut berkembang juga untuk men-treat mereka dengan cara-cara baru supaya menjadi anak-anak yang positif. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Batam. RRI IKN, program khusus dengan sajian informasi aktual dan akurat. Ekonomi, pendidikan, teknologi, sosial, budaya, sebagai media negara kesatuan untuk dunia. RRI IKN disiarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara melalui FM 98,3 MHz dengan teknologi penyiaran terkini secara multiplatform. RRI IKN, Smart Mendunia. Kembali lagi pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Batam dan pemirsa RRI Net. Siang ini kita masih membahas penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Tadi kita sudah berbincang-bincang bagaimana SMP Negeri 34 Batam ini mendapatkan prestasi yang meningkat mulai dari lokal, nasional, bahkan juga internasional. Salah satu ekstrakurikuler yang mereka unggulkan adalah marching band, di mana marching band ini menjuarai kegiatan internasional yang menggalakkan negara Malaysia, Thailand, ya bahkan juga sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Tentu prestasi ini mereka dapatkan dengan menerapkan sekolah ramah anak, di mana kedisiplinan menjadi salah satu kunci dari prestasi mereka. Nah, namun namanya mendisiplinkan, ya namanya anak secara narulia, mereka pasti agak akan susah namanya disiplin gitu ya, tapi disinilah treatment yang diberikan oleh guru yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Batam supaya anak-anak ini bisa menjadi anak-anak disiplin. Nah, saya kembali lagi kepada Bu Anggi Rohana. Tadi kita agak gantung Bu ya pembahasan kita ya. Bagaimana tadi anak-anak itu kita disiplinkan tapi mereka bisa terima gitu ya. Gimana tuh caranya Bu Anggi? Iya. Karena kalau disiplin positif ini tidak mengenal hukuman, Mas Joshua. Dia hanya mengenal konsekuensi logis. Konsekuensi logis. Salah Artinya, satunya tadi kalau dia telat nggak boleh lagi menyiram bunga. misalnya menyiram bunga atau hormat bendera, itu nggak boleh lagi. Oke. Jadi
Disiplin positifnya konsekuensi logisnya itu adalah penambahan jam belajar yang dia tinggalkan. Contoh di jam pertama dia belajar matematika, ternyata dia telat nih 10 menit. Maka di akhir jam belajar pada saat dia pulang ditambahkan waktu belajarnya itu 10 menit untuk pelajaran matematika tersebut. Oke, berapa menit dia telat, segitu juga diberikan tambahannya gitu Bu ya? Betul, iya. Oke. Dan disiplin positif ini harusnya tidak hanya diterapkan pada sekolah, tetapi juga di rumah. Di rumah juga? Harus. Maksudnya di rumah bagaimana nih konsepnya? Contohnya kan ada jenjang anak, ada anak TK, SD, SMP ya. Saya kasih contoh misalnya anak saya usia kelas 3 atau kelas 4 SD ke atas nih ya. Nah di situ kan saya sudah membiarkan mereka untuk menyusun bukunya masing-masing atau apapun yang diperlukan untuk sekolahnya nih ya. Jadi saya pastikan malam-malam mereka sudah menyiapkan dulu. Oke. Tetapi kalau misalnya ternyata pada saat dia sekolah ada barang yang ditinggalkan, kan sudah buat kesepakatan malam disusun dulu. Kalau misalnya dia meninggalkan di rumah itu nggak ada ceritanya nih, Ma tolong anterin atau Bunda tolong anterin, itu nggak ada. Jadi dia harus paham kalau dia lupa ada konsekuensinya, misalnya ditegur sama gurunya. Dan itu adalah salah satu proses pendidikan yang harus dia lalui, nggak masalah. Jadi nggak perlu kita sebagai orang tua support nganterin gitu, enggak. Itu justru tidak mendisiplinkan anak seperti itu. Lebih memanjakan jatuhnya Bu ya? Iya, jadi asal dia buat kesalahan, kita sebagai orang tua mensupport. Nah seperti itu kan kalau terus-terusan nggak bagus. Nah itu fungsi Dan itu disiplin. menjadi sebuah tantangan sendiri buat si siswa gitu ya, harus disiplin. Saya Iya. jadi ingat itu kalau dulu waktu zaman sekolah kita disuruh guru itu buat timetable-mu dari pagi sampai malam. Jadi Iya. ada kegiatan tuh jam segini jam pagi sampai jam 2 siang sekolah. Setelah Iya. itu ngapain? Makan, dan itu detail sekali ya. Iya. Ada timetable yang dibuat. Nah, saya ke Pak Haruna. Dari konsep yang telah dibuat oleh pemerintah, Ibu Anggita menyampaikan. Nah, bagaimana anak-anak siswa ini menerima disiplin positif ini, Pak? Ya. Untuk supaya anak menerima disiplin positif ini, makanya pada saat di awal masuk sekolah, anak tidak langsung ditanyakan apa kegiatan yang belum dikerjakan, namun anak diberikan semangat, diberikan dihimbau tentang kesehatan, kemudian anak tentunya diajak beberapa menit untuk bermain bersama untuk menyenangkan anak, barulah mulai masuk pelan-pelan ke pelajaran. Kemudian anak-anak tentunya diberikan kebebasan untuk mengutarakan isi hati dan pemikirannya tentang materi yang mereka terima pada hari itu, yang akan mereka terima. Selanjutnya mereka membuat kelompok-kelompok kecil untuk membahas, ya intinya anak tidak dibebani dengan tugas-tugas, namun mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan bimbingan asuhan dari para guru, diberikan petunjuk-petunjuk mana yang lebih mudah, kemudian menyelaraskan dengan pendapat yang mereka terima. Iya. Artinya di sini pendekatan kepada siswa itu dilakukan secara halus dan soft sekali gitu Pak ya. Begitu juga penyampaian materi-materi pembelajaran, bahkan juga banyak kegiatan kerja kelompok Pak ya untuk belakangan ini ya, supaya mereka memiliki ide-ide sendiri. Nah berbeda sekali memang kalau zaman dulu ya kalau pengen pintar baca sampai habis, baca CBSA. 2-3 kali gitu Pak ya Bu ya. Nah kalau sekarang ini bagaimana cara mereka untuk bisa menyukai dulu, kalau udah suka pasti bakal paham gitu konsepnya Bu ya Pak ya. Oke. Nah, yang menjadi tantangan saat ini apa sih Pak Haruna membuat disiplin anak-anak zaman digital ini? Yang menjadi tantangan memang dengan keterbukaan era globalisasi ini, ya kadang anak mungkin di rumah tidak diawasi dengan baik oleh orang tua, sehingga anak itu bebas menggunakan HP-nya. Nah, kadang mungkin dalam
menghadapi pelajaran yang diberikan oleh bapak dan ibu guru itu kadang mungkin masih terbawa dengan apa yang mereka lihat atau mainkan di rumah Pak Jumat itu. Namun kalau seorang guru yang jeli ya akan memperhatikan apa perubahan anaknya pada hari itu. Namun itulah tantangan memang yang agak berat yang kita hadapi, apalagi orang tua yang dulunya mungkin dia tidak punya HP melihat orang yang punya HP sehingga mudah kali memberikan HP tanpa pengawasan kepada anak-anaknya. Ya. Itu mungkin salah satu kendala yang paling berat. Gitu. Artinya ya bagaimana cara guru menyampaikan kepada orang tua, bagaimana sebenarnya untuk mendisiplinkan anak ini di rumah gitu ya. Oke. Nah, dari pemerintah sendiri melihat bagaimana sih upaya yang harus dilakukan supaya nanti anak-anak ini di sekolah-sekolah ini bisa sama seperti SMP Negeri 34, kan menjadi salah satu sekolah yang bisa kita katakan sukses menerapkan Teladan lah ya. teladan gitu ya. Bagaimana upaya pemerintah supaya nanti ini bisa sama ke sekolah-sekolah lainnya? Iya, kalau dari Dinas P3 APPKB-nya ini kami berharap bahwasannya akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah yang memberikan ini ya fasilitas untuk peningkatan terhadap kemampuan anak, kemampuan guru, berikut kemampuan orang tuanya melalui pelatihan atau sosialisasi yang pernah dilaksanakan di SMP Negeri 34. Bahwasanya kemampuan untuk menegakkan disiplin positif ini tidak hanya ke lingkungan guru dan anak saja, tetapi juga penerapannya ke orang tua melalui parenting. Oke, dari orang tua. Nah, kalau dari pemerintah sendiri Pak Haruna, tadi kan dari segi orang tua, dari pemerintah sendiri bagaimana, mendukung atau tidak? Bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan? Ini mumpung ada di sini Bu Anggi nih, nanti biar Bu Anggi bisa Kak Joshua, merapatkan gitu ya. Iya, Kak Joshua, dukungan pemerintah terutama pemberdayaan perempuan sudah kami rasakan. Juga yang paling berperan di sini adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, juga Pemko Batam, di mana dalam rangka memajukan prestasi anak ini, Dinas Pendidikan Kota Batam telah mengucurkan dana melalui Pemko. Salah satunya diantaranya pada tahun 2023 itu keberangkatan ke Jakarta itu. Ya, kegiatan internasional itu Pak ya? Iya, menggunakan dana APBD. Ya. Oleh karena itu tentunya kami dari SMP 34 Batam sangat mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang telah menjembatani kami. Karena mereka tahu bahwa keunggulan kami di SMP 34 Batam itu yang utama adalah marching band. Kami dibantu oleh pemerintah daerah dengan berbagai macam alat kami di SMP 34 Batam itu mungkin kalau kami hitung-hitung dengan ya kekayaan daerah lah yang sekitar mungkin sudah mencapai sekitar 3 miliar mungkin untuk alat-alat itu. Alat-alatnya ada. Artinya di sini pemerintah juga sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan siswa, kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Negeri 34, mulai dari prasarananya bahkan juga secara finansial juga dibantu atas keberangkatan anak itu untuk ikut lomba internasional yang ada di Jakarta. Nah, kalau yang saya lihat secara umum ya tentang pendidikan, yang paling sering terjadi adalah PPDB, dan mungkin itu bukan ranahnya kita, tetapi saya pengen tahu terkadang banyak juga dipaksakan akhirnya sekolah-sekolah itu harus menerima siswa dengan kapasitas yang sudah melebihi sebenarnya. Apakah itu cukup mengganggu atau seperti apa Pak Haruna? Ya, kalau kita bilang mengganggu memang mengganggu, namun bagaimanapun kembali kepada kita sebagai pengelola sekolah. Perlu, kalau kami cuma kemampuan kami misalnya cuma 9 lokal atau 8 lokal, tapi karena ketersediaan masyarakat lingkungan yang dekat dengan istilah zonasi tidak mungkin yang dekat itu akan kita tinggalkan. Artinya tidak efisien Pak ya? Tidak efisien. Bu Anggi, di sini Pak Haruna mengatakan tidak efisien.
dengan kapasitas yang berlebih untuk menerapkan disiplin positif. Iya. Bagaimana ini? Salah satunya itu yang tadi PPDB tadi dibahas kan ada satu sekolah misalnya yang dianggap sangat favorit. Iya. Orang tuh nyurbu ke sana dari berbagai pelosok tempat ya. Itu sih sebenarnya enggak ideal. Nggak ideal. Enggak ideal karena yang pertama ketersediaan guru apakah tercukupi, rombelnya apakah tercukupi. Nah, kembali lagi kalau sudah anak ini semakin banyak, makinlah nggak diperhatikan, makin berkurang lah kualitas itu. Artinya pemerintah di sini sudah melihat dan sudah menjadi sebuah catatan, Bu ya. Iya, seharusnya orang tua dan terutama orang tua ya dan anak itu harus lebih bijaksana. Artinya bisa menempatkan posisi anak ini di mana ya dia berhak di situ. Kan zonasi ini kan ada zonasi, prestasi, kemudian afirmasi, ada lagi perpindahan orang tua. Nah, di mana dia yang berhak di situ? Kalau memang berhak ya di situ ya berhak. Seperti zonasi tadi. Selama dia memiliki catatan sipil yang baik seperti KK segala macam kan harusnya dia masuk situ ya. Dan mungkin bisa ditambahkan buat orang tua yang memiliki kemampuan kan di Batam kan banyak sekolah swasta betul, yang kan bagus ada juga gitu ya. sekolah-sekolah swasta yang sangat banyak prestasinya ya, ada sekolah SMK Kartini ya kan, ada Ibnu Sina segala macam itu juga menjadi pilihan-pilihan mereka yang mampu tetapi tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri seperti itu. Artinya ini menjadi PR bersama sebenarnya kalau dari pemerintah pun sudah di tahun ke tahun kita lihat sebuah catatan tapi namanya rombel yaitu kan bicara tentang finansial sebenarnya Bu ya. Finansial dari pemerintah Kota Batam untuk membangun ruang kelas baru atau sekolah baru dan itu menjadi sebuah catatan yang umum lah. Tapi kalau secara topik kita pada siang hari ini kita bahas tentang disiplin positif, tadi telah disampaikan Ibu Anggi dan juga Pak Haruna bahwa semua memang by proses Pak ya Bu ya, dan harus bertahap apalagi anak-anak muda sekarang, anak siswa sekarang berbeda sekali dengan anak-anak yang dulu. Kalau sekarang cara mendukungnya juga harus lebih soft, tidak bisa sistem VOC di zaman kita Bu ya. Harus sistem Nikita Willy. Kita Willy ya. Contoh parenting yang dianggap berhasil. Oke, sebagai penutup perjumpaan kita pada siang hari ini, singkat saja mungkin dari Pak Hanura sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 34, bagaimana dan juga harapannya kepada anak-anak dan juga orang tua dan stakeholder lainnya yang tentunya berpengaruh dan berperan dalam menciptakan sekolah ramah anak. Ya, terutama kepada orang tua, mari kita bekerja sama mendidik generasi kita ini sebab mereka adalah tumpuan harapan kita di masa yang akan datang. Tidak bisa hanya kita limpahkan ke sekolah. Untuk itu juga di samping kolaborasi antara orang tua dan sekolah juga kita butuh pendampingan dari pemerintah khususnya pemberdayaan perempuan, dinas pendidikan, kemudian puskesmas yang sehingga sekolah ramah anak itu bisa terrealisasi dan bermanfaat dengan baik di masa yang akan datang. Itu mungkin harapan kami dan terakhir ucapan terima kasih tentunya yang tak terhingga kepada pemerintah Kota Batam, juga kepada Dinas Pendidikan Kota Batam yang selalu mensupport kami dan tentunya juga kepada pemberdayaan perempuan yang telah meluangkan waktu dan beberapa kegiatan yang dikelola di sekolah kami. Terima kasih kepada gitu Pak ya untuk mengembangkan kemajuan di SMP Negeri 34. Ibu Anggi terakhir sebagai penutup perjumpaan kita siang hari ini, apa yang menjadi catatan dari Bu Anggi kepada guru, orang tua, siswa dan stakeholder lainnya yang tentunya memiliki peran dalam menciptakan generasi emas di tahun 2045 nanti. Baik, Indonesia ini kan menuju idola ya, Indonesia layak anak. Saya berharap sekali dari dunia pendidikan, guru, kemudian orang tua dan masyarakat itu memiliki satu suara yang sama dalam mendidik anak-anak bangsa sebagai generasi penerus masa depan. Pendidikan yang baik itu akan melahirkan generasi yang baik. Pendidikan yang tidak baik itu akan melahirkan generasi yang tidak baik pula. Itulah gunanya kita memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait tentang perlindungan anak, di mana anak-anak itu dilindungi
sehingga ia mampu mengembangkan potensinya secara maksimal sehingga dia akan menjadi generasi yang unggul di masa yang akan datang. Baik, terima kasih buat Ibu Anggi Rohana yang merupakan analis penyuluh dan juga layanan informasi Dinas P3AP2 dan KB, dan juga Pak Haruna, Kepala SMP Negeri 34 Kota Batam. Dan demikian pendengar untuk obrolan kita di Pro 1 RRI Batam dengan topik penerapan disiplin positif kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Saya izin pamit pendengar, kita jumpa lagi di waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya